ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tauhid. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang kedua beserta dengan semua soal-soal latihannya. Insyaallah tabaraka wa taala dengan di pertemuan kali ini kita akan masuk di pasal yang pertama dari bab yang ketiga, dan memang ya di bab ini al-muallif hafizahullah taala membahas tentang poin-poin akidah yang banyak orang yang terjerumus di dalamnya terhadap ghulu kepada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Ahlul Bait dan kepada para sahabatnya. Kalau di pembahasan yang lalu sudah terbukti ya secara bisa terbukti. Ada orang yang mereka haknya Rasulullah, kemudian ghulu pada Ahlul Bait, keluarga Rasul. Ada orang yang kemudian tidak menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, insyaallah kita mulai pada pembahasan kali ini di pasal yang pertama. Untuk kesempatan kali ini kita meminta kesediaan Ibu Isna mungkin ya. Ibu Isna ada bersama kita kali ini? Ada, insya Allah. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Pasal 1, kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasul dan larangan berlebih-lebihan dalam memujinya, serta penjelasan tentang kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Kewajiban mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, wajib bagi setiap hamba mencintai Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Artinya, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Dia Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang memberi anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat, baik lahir maupun batin. Selanjutnya, setelah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib mencintai Rasulnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengenalkan kepadanya, yang menyampaikan syariatnya, dan menjelaskan hukum-hukumnya. Karena itu, kebaikan yang diperoleh kaum muslim mukminin baik dunia maupun akhirat adalah dari usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah seorang masuk surga, dan tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan mentaati dan mengikutinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam suatu hadis disebutkan, yang artinya ada 3 perkara jika seseorang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu bila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, serta benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan daripadanya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mencintai Allah. Allah apa ini? Kok pakai sok? Nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala. Sini bahkan Subhanahu Wa Taala. Betul ya. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu Wa Taala. Iya, benar. Iya. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala
serta ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan perlunya kecintaan secara khusus kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepadanya daripada kecintaan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan segenap manusia. Muttafaq alaih. Bahkan terdapat hadis yang menyatakan tentang wajibnya setiap mukmin untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mencintai dirinya sendiri. Rasulullah bersabda dari hadis Al-Bukhari, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sempurna imanmu sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berkata kepada Nabi, sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, kini menjadi orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, sekarang engkau telah benar, wahai Umar. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dan sekaligus keharusan dari mencintai Allah. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia mencintai karenanya dan untuknya. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan adanya pengagungan, ketundukan, dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam atas ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan untuk mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada zat yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan mereka mengagungkan serta memuliakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Maka ia adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia termasuk konsekuensi dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu tidak ada manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati
para sahabat apa ini? Para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Oh, disegani dalam hati para Radhiyallahu sahabat anhum. radhiyallahu anhum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Al-As radhiyallahu ya Tat. Saya berpengen melafazkan ini. Radhiyallahu anhu sebelum masuk Ya, Islam. radhiyallahu an. Oke. Amr bin Al-As radhiyallahu an sebelum masuk Islam berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah ia masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, seandainya saya diminta agar menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu saya tidak mampu melakukannya. Sebab saya tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagungan kepada beliau. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada kaum Quraisy, wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, kaisar dan raja-raja. Namun aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh segenap rakyatnya seperti pengagungan para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, mereka tidak memandang tajam kepadanya sebagai bentuk pengagungan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhak kecuali ditadah dengan telapak tangan salah seorang dari mereka. Kemudian ia dilumurkan pada wajah dan dadanya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka mereka hampir saja berbunuh-bunuhan karena berebut bekas air wudunya. Masya Allah. Bismillah, kita bahas pelan-pelan ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Pasal yang pertama tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan larangan berlebih-lebihan dalam memujinya, serta penjelasan tentang kedudukan beliau. Ini secara umum ini pernah kita bahas di jilid yang pertama ketika membahas tentang rukun syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Kalau rukun syahadat la ilaha illallah itu kan ada dua ya Ibu ya. Ada an-nafi, ada al-itsbat gitu ya. Kita menafikan seluruh ilah yang ada, kemudian kita menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah. Ini dua rukun yang harus ada pada syahadat la ilaha illallah. Di rukun syahadat Muhammad Rasulullah ada dua rukun juga ya. Kita menetapkan bahwa Muhammad yang pertama adalah abduhu wa rasuluhu, Abdullahi wa rasuluhu. Yang pertama beliau adalah hambanya Allah, ya. Kemudian yang kedua beliau adalah rasulnya, ya. Abdullah kita kenal Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, ya. Beliau adalah makhluk cipta. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Jadi ini yang mungkin kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah Azza wa Jalla, itu yang Nabi. Jadi Rasul dan
kita wajib untuk menghormati dan menghulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak orang yang ya dia cinta kepada Nabi, dia menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan, bahkan mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai derajat uluhiyah, ya sampai derajat ilah, dia sebagai Rabb. Ini jelas suatu kesalahan dan penyimpangan dalam akidah. Sehingga kalau kita mau berada di pertengahan, ya memberikan haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai porsi yang Allah berikan kepadanya, ya, kita wajib memahami tentang rukun Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, hambanya dan rasulnya. Baik, di sini pertama, kewajiban mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Ini yang harus kita pahami. Ya, di sini ya al-muallif hafizallah ingin menjelaskan dan menetapkan kepada kita dari awal sebelum membahas tentang cinta kepada Nabi, cinta kita kepada siapapun itu nomor sekian. Ya, yang pertama kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang telah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mencintainya, Allah menyayanginya, sayang kepada Muhammad. Itulah asli kenapa kita cinta dan sayang kepada Nabi. Menyebutkan watakhadallahu Allah Subhanahu wa taala ya mengambil Muhammad itu sebagai apa? Sebagai khalil. Allah Azza wa Jalla mengambil Nabi Ibrahim juga sebagai khalil, ya. Kekasih, orang yang dicintai, orang pilihan. Belum lagi kita baca bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hak syafaat uzma yang besar, yang paling agung, yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi dan para rasul kelak nanti di padang mahsyar. Ini dalil-dalil yang menyatakan Allah itu sangat cinta sekali kepada Nabi Muhammad. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Ini yang landasan pertama. Kita harus ya menjadikan kita kepada Nabi, pengagungan kita di fondasinya adalah karena kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan bentuk mencintai Allah merupakan ibadah yang paling agung. Mereka berdasarkan kecintaan Nabi dengan hal ini, ya, sehingga mereka akhirnya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia yang telah meninggal, gitu ya. Seharusnya dia berikan itu semua kepada Allah, karena Allah lah yang mengutus Nabi. Allah Subhanahu wa taala mencipta dia, mati dia. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kuasa, bukan kepada dia. Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang memberi anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat. Bukan Nabi yang memberikan nikmat dalam Allah. Nikmat itu lahir setelahnya saya mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mencintai rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah. Naam? Putus-putus signalnya. Terus ya. Iya. Baik. Dari tadi ya barusan? Dari tadi sih Ustaz, dari tadi. Oh, dari tadi sebentar. Baik. Kalau sekarang bagaimana? Apa sudah lancar?
keluar gitu ya, baru masuk lagi. Baik. Baik, bismillah. Berarti tadi semua bunyinya begitu ya, tak kirain saya aja. Makasih Mufatir. Aku juga nggak denger ya. Sama. Semua Bu, saya juga, saya pikir aduh sinyalnya kok begini. Oh iya, berarti sama berpikir sama tapi tidak terucapkan ya. Benar Bu. Masya Allah. Sekarang bagaimana? Ibu-ibu, Afwan? Sudah lebih jelas? Alhamdulillah sekarang Ustaz. Alhamdulillah dari saya sudah terdengar. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Sudah jelas? Sudah bagus Bu Met. Udah bagus Bu. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau ada masalah, segera disampaikan. Nggak apa-apa. Nanti tadi pakai wifi, jadi sekarang diganti pakai data seluler. Mungkin ada masalah di itunya ya, wifi-nya. Tadi sampai mana putus-putusnya? Pembahasan yang mana tadi? Dari awal Ustadz. Ya Rob. Baik, kita bahas insya Allah. Ya, kirain tempat saya aja. Gitu. Nah, nggak apa-apa. Insya Allah, bismillah. Tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita bahas, ya. Tema ini sudah pernah kita kaji secara singkat di Tauhid jilid yang pertama, ketika membahas tentang rukun Muhammad Rasulullah. Ya, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau di syahadat la ilaha illallah, di sana ada dua rukun, jemaah sekalian ya, mesti ingat ya, ada an-nafyu dan al-itsbat. Dalam menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah, kita harus ada melakukan dua rukun tuh. Ya, ada an-nafi, nafi adalah meniadakan semua ilah yang ada, kemudian kita lakukan itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala lah zat Rabb yang berhak untuk disembah. Baik, itu la ilaha illallah. Kemudian Muhammad Rasulullah, ya. Muhammad Rasulullah ini ada dua rukun yang harus terpenuhi ketika kita mengucapkan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka di sini ada dua rukun. Meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullahi wa rasuluhu. Muhammad adalah seorang hambanya Allah, ya. Dia adalah hambanya Allah dan dia adalah utusannya Allah, ya. Di waktu yang bersamaan dia adalah hambanya Allah dan dia adalah utusannya Allah. Utusannya Allah agar kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi diberikan kelebihan dan keutamaan dibandingkan ya, melebihi apa yang Allah berikan kepada manusia biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan itu karena Allah menunjuk Nabi sebagai ya rasulnya, utusannya dan menyampaikan apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Baik. Memahami Rasul itu sebagai utusan itu menjadikan kita menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi ya manzilah manusia biasa. Kemudian Abdullah, hamba Allah, menetapkan Muhammad adalah hambanya Allah. Ini menjadikan kita tidak ghulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi hak yang Allah berikan kepadanya. Karena semulia apapun, setinggi apapun, sehebat apapun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah hambanya Allah. Sehingga kalau orang memahami, ya seorang hamba memahami dua konsep ini, dia akan berada di wasat, dia akan berada di pertengahan, tidak ghulu kepada haknya Nabi, ya, dan dia juga tidak meremehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berkaitan dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini al-muallif hafizahullah ingin ya memberikan pondasi kepada kita dengan penjelasan ya sebelum membahas tentang cinta kita kepada Rasulullah, kita harus mendasari cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saja kenapa kita cinta kepada Nabi, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang paling mendasar. Karena berkaitan dengan cinta, cinta itu adalah amalan hati. Adalah ibadah hati, ya. Ketika kita cinta, ketika kita benci, itu adalah ibadah hati. Baik. Kenapa saya bisa cinta? Kenapa saya bisa ya marah kepada seseorang? Itu seorang muslim sudah diatur. Dia harus dasarkan itu. Kalau ingin itu menjadi ibadah, cintanya, amarahnya, maka harus dasarkan kecintaan dan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, dia pun cinta. Allah murka, dia pun murka. Itulah yang dibahas tentang
Ya, al-wala'u wal bara'. Bagaimana loyalitas kecintaan seorang hamba itu didasarkan karena loyalitas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu tersebut, dan bagaimana dia ya murka, marah karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala murka dan marah akan sesuatu tersebut. Ya, ini harus dilandaskan dalam akidahnya. Nah, harus dia pahami terlebih dahulu cintanya dia kepada Nabi itu berdasarkan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Ya, cinta kepada Allah itu adalah ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman mereka sangatlah cinta kepada Allah. Nah, jadi Allah memberikan sifat ya dalam penjelasan ayat ini, orang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang prioritas nomor satu. Apapun yang ada di dunia ini mereka jadikan ya kecintaan mereka kepadanya itu karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga masuk dalam hal ini cinta mereka kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memberi anugerah kepada segenap hambanya dengan berbagai nikmat. Jadi bukan Nabi SAW memberikan kita kenikmatan dalam hidup kita. Ya, ini harus dipahami agar tidak ghulu kepada haknya Nabi SAW, tidak mengkultuskan Nabi melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya dari hak-hak seorang nabi dan seorang rasul. Ya. Allah lah yang memberikan kita anugerah. Allah lah yang memberikan kita kenikmatan, bukan Nabi SAW. Ya, baik kenikmatan itu lahir maupun batin. Selanjutnya setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya kita kepada Nabi ya itu nomor 2. Pertama cinta kita kepada Allah. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah tadi alasannya. Baru yang kedua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita cinta kepada diri kita, sebelum kita cinta kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, itu sekian, nomor sekian ya. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya. Ya, kenapa kita cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepadanya dan kita wajib juga cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelaskan sebab beliau adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ya mengajak manusia menuju Allah, ya menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah. Ya, yang mengenalkan kepada Allah. Nabi Muhammad adalah sosok yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyampaikan syariatnya Allah dan yang menjelaskan hukum-hukumnya Allah. Ya, karena jasa-jasa inilah Nabi Muhammad yang mengenalkan kita kepada Allah, Nabi Muhammad yang menjelaskan kita tentang hukum-hukumnya Allah, menyampaikan kepada kita syariat-syariatnya Allah, ya, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua keridhaan dan kecintaannya. Inilah yang menyebabkan ya alasan sekian yang menyebabkan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kebaikan yang diperoleh kaum mukminin baik di dunia maupun akhirat adalah dari usaha Rasulullah SAW. Jasanya Nabi kepada umatnya, ya jasanya Nabi kepada umatnya menjelaskan, menerangkan, contohkan, ya mengajarkan kepada kita. Itu yang menjadikan kita cinta kepada Nabi. Dan tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan menaati dan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin ada seorang yang masuk ke dalam surga dari umatnya Muhammad ya tanpa taat dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam suatu hadis disebutkan, dalam hadis yang muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya, thalathun, ada 3 perkara. Mangkunna fihi wajada halawatal iman. Yang jika seseorang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, kapan seseorang itu akan merasakan manisnya iman? Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ya, jadi jadikan ya
Cinta kita kepada orang-orang terdekat, keluarga, pasangan, anak itu nomor sekian. Yang pertama Allah, kemudian Rasulnya. Allah dan Rasulnya ini prioritas, ya. Barulah di situ dia akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman, halawatul iman. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Pada siapapun dia cinta, ya. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor sekian, dia dasarkan kecintaan itu karena Allah. Dia lakukan itu, dia rasakan manisnya iman. Ya. Pertama, kalau orang ingin merasakan manisnya keimanan dalam hatinya, dia harus jadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas dalam kecintaannya. Kemudian dia tidak mencintai seorang siapapun itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Ya. Yang ketiga adalah dia tidak mencintai dia benci kembali kepada kekufuran, ya. Dia benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Jadi kalau ada orang yang benci sekali untuk dilemparkan ke dalam api, ya, seperti kebenciannya itulah dia benci kepada kekufuran. Ya, dia tidak mau dilemparkan ke neraka. Dia juga dia tidak mau untuk jatuh pada kekufuran. Nah, ketika dia mengetahui kekufuran, ya, kemudian dia takut, dia benci, khawatir dirinya jatuh pada kekufuran, disitulah seseorang merasakan manisnya iman. Ya, 3 hal. Kalau mau merasakan manisnya iman, kita ulangi, jadikan cinta Allah dan Rasulnya sebagai prioritas. Yang pertama, ya. Kemudian tidak mencintai seorang siapapun dia kecuali karena Allah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah membenci kekufuran sebagaimana benci jakit dilemparkan ke dalam api neraka. Maka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu paket, ya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, itu berarti kita cinta kepada Allah. Bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang mau cinta kepada Allah, ya, maka wajib cinta juga kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dipisahkan ini, ya. Yang memisahkan antara Allah dan Muhammad, ya, ini sesat ini nanti, ya, karena dia tidak akan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya, sebagai tokoh yang dia tokohkan, yang diikuti ajarannya, yang diikuti sunnahnya, ya. Cinta kita kepada Allah, di situ juga mewajibkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, ya, apabila kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ya, niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi dengan mencintai Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga tidak akan bisa, ya, masuk akal ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kemudian dikatakan bahwasanya, ya, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mencintai Allah, bahkan suatu keharusan dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Serta ia memiliki kedudukan kedua setelah mencintainya, mencintai Allah, ya. Pertama mencintai Allah, kedua mencintai Rasulullah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan perlunya kecintaan secara khusus kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada kecintaan kepada yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor satu Allah, nomor dua Muhammad, ya. Baru yang ketiga, ya, pasangan, ya, atau diri sendiri, atau keluarga atau kerabat, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai, ya, aku lebih ia cintai daripada mewaladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, daripada anaknya, orang tuanya dan segenap manusia. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan kepada kita tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai yang menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling ia cintai dari seluruh manusia sampai kepada dirinya sendiri.
Jadi dipertegas dari hadisnya Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa terdapat hadis yang menyatakan tentang wajibnya setiap mukmin untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mencintai dirinya sendiri. Umar bin Khattab berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, ya, adalah lebih aku cintai dari segala sesuatu, kecuali satu, pada diriku sendiri. Maksudnya apa? Umar bin Khattab menjelaskan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, dibandingkan cintaku kepada dirimu, aku lebih cinta kepada diriku sendiri. Ya, baru setelah kecintaan kepada diriku sendiri, baru datang kecintaan kepadamu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Wahai Umar, tidaklah sempurna imanmu sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, tidak sempurna imanmu sampai engkau cintai, bahkan lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa innakal ana ahabbu ilayya min nafsi, wahai Rasulullah, sesungguhnya sekarang, ya, engkau adalah orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai bahkan daripada, ya, diriku sendiri. Apa kata Nabi SAW? Al-ana ya Umar. Sekaranglah baru sempurna keimananmu, wahai Umar. Sekarang kau telah, ya, menyempurnakan imanmu. Menyempurnakan imanmu karena engkau telah mencintai diriku melebihi cinta kepada dirimu sendiri. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu kecuali kecintaan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, kemudian kedua cinta kepada Rasulullah, maka dengan ini akan sempurna cinta dan keimanan seorang hamba. Sebab mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dan sekaligus keharusan dari mencintai Allah. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada Allah. Bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hamba itu cinta kepada Allah, maka secara otomatis dia akan lebih cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Nabi akan berkurang ketika dia berkurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia mencintai karenanya dan untuknya. Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharuskan adanya pengagungan. Nah, ini beliau sudah masuk ke tema yang lebih dalam, ya. Tadi sudah berbicara tentang cinta kepada Rasul, bagaimana kita harus mengharuskan diri kita ini mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam melebihi diri kita, keluarga kita, semua orang yang ada di atas muka bumi ini, ya. Beliau pindah ke pembahasan bahwasanya cinta kepada Rasulullah itu mengharuskan adanya pengagungan. Jadi kalau kita cinta, kita agungkan Nabi. Kalau kita cinta, kita tunduk kepada Nabi. Kalau kita cinta, kita, ya, teladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Harus ada keteladanan kepada Nabi serta mendahulukan sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam atas segala ucapan makhluk. Siapapun yang mengucapkan ucapan, ya, maka ucapan itu dinomor sekiankan, ya, diprioritaskan adalah ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah larangannya Nabi, bukan larangan selainnya. Yang harus kita prioritaskan adalah perintahnya Rasul, bukan perintah selainnya, siapapun orang itu, ya, orang terdekat, orang paling cintai, paling disayangi di kehidupan dunia kita, ya. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasul dengan mendahulukan perintah dan larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ucapan Nabi, sabda Nabi, hadis Nabi, ya, melebihi perkataan siapapun, ya, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam, ya, kitab Jala al-Afham, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan untuk mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena ya al-wala wal bara, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada Nabi, kita pun cinta kepada Nabi, ya. Semua kecintaan yang kita berikan harus berdasarkan apa? Cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada karena Allahnya. Dengan itulah sempurna keimanan kita, kan ya? Sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada zat yang mengutusnya. Allah yang mengutus Rasulullah, ya. Kita mencintai Allah, kesempurnaan cinta itu adalah dengan ya mengagungkan utusannya. Umatnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, mencintai Rasulullah, mencintai Muhammad. Dan mereka mengagungkan serta memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah juga memuliakannya. Maka ia adalah kecintaan karena Allah. Sehingga ia termasuk konsekuensi dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak ada satu manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah meletakkan kewibawaan. Jadi Nabi itu sangat berkarisma ya di hadapan para sahabatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat berwibawa. Karismatik sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan baca bagaimana kisah para sahabat pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saking karismatiknya Nabi. Saking Nabi Shallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat berwibawa. Ya. Para sahabat sangat mengagungkan Nabi, sangat menghormati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada satupun manusia yang disegani oleh para sahabat, ya, lebih dicintai oleh para sahabat kecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amr bin As, seorang sahabat yang mulia, punya anak namanya Abdullah. Sahabat juga, ya, bapak dan anak semua kedua-duanya sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin As. Ini bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, ya, berkata, sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad. Sebelum dia masuk Islam, ya dalam riwayat yang berikutnya, ya, di sini tidak disertakan, ya, karena memang hanya ingin menunjukkan poinnya saja. Tapi di riwayat yang lain disebutkan, tidak ada yang aku inginkan ketika aku berada dalam kekufuran kecuali untuk membunuh Muhammad. Ya, jadi orang yang paling dia benci, orang yang paling dia tidak sukai, yang ingin sekali untuk dia bunuh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keadaan kondisi dia kufur. Namun setelah ia masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih ia cintai dan lebih ia agungkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda dari sangat benci kepada sangat cinta. Ya. Dari benci kepada sangat suka, sangat sayang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan ketika dia telah masuk Islam, ya. Dia mengatakan, seandainya saya diminta untuk menggambarkan, menyifati, ya, fisiknya, pribadinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kalian, tentu saya tidak akan mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak pernah menajamkan pandangan saya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Ini bisa kita bayangkan, ya. Orang yang tadi sangat benci sekali kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat ingin membunuh Nabi, ya. Ketika dia masuk Islam, dia bermuamalah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semua rasa itu berubah dari sangat benci kepada sangat cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saking cintanya aku kepada Nabi, saking aku sangat segan kepada Nabi, saking Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat aku cintai, ya, sangat aku agungkan, ya, aku tidak pernah mendetailkan pandanganku kepada fisik jasad Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak pernah melihat Nabi itu secara seksama, dilihat wajahnya, dilihat bentuk tubuhnya semua. Beliau tundukkan pandangannya. Ya. Padahal boleh-boleh saja, ya, seorang hamba itu, seorang sahabat itu melihat Nabi SAW dengan sempurna, ya. Dilihat, diperhatikan dengan seksama. Tidak ada masalah.
Tapi ini Amr bin As, dia sangat mengagungkan Nabi. Karena pengagungan itu sangat besar dan sangat dalam hatinya, sehingga dia tidak berani, dia segan untuk memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seksama, dengan detail, dengan terperinci. Ya, ini luar biasa. Ini bentuk pengagungan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Quraisy. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra." Kisra ini adalah raja dari Persia, ya. Kemudian kepada Kaisar, ini raja Romawi, dan raja-raja yang lain. So, aku pernah bertemu dengan Raja Kaisar, dengan Raja Kisra, dengan Raja Kaisar, dengan Raja dari Persia dan Romawi. Ini adalah dua bangsa terbesar ketika itu, di zaman itu. Dan aku juga pernah bertemu dengan raja-raja. Ya. Namun aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh segenap rakyatnya. Ya. Seperti pengagungan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaisar rakyatnya ya tidak sebagaimana para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Raja Kisra juga seperti itu. Ya, kecintaan rakyatnya, pengagungan rakyatnya kepada rajanya tidak seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi Allah, mereka itu para sahabat ya tidak memandang tajam kepada Muhammad sebagai bentuk pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Serta tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berdahak mengeluarkan ludah kecuali akan ditadah dengan telapak tangan salah seorang dari mereka, dari para sahabatnya. Kemudian ia dilumurkan pada wajah dan dadanya. Inilah tabarruk yang dilakukan oleh para sahabat dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingatkan di sini bahwasanya ini hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan manusia yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ali kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun. Ya, siapapun tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum yang melakukan hal itu? Karena mereka bertabarruk kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jasadnya Nabi itu penuh barokah. Ya. Keringatnya Nabi penuh barokah. Ya. Air liurnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam penuh barokah. Berbeda dengan ya fisik jasad manusia lain. Ya, harus kita pahami dengan baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, menciptakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sangat sempurna. Ya, jadi beda, ya. Memang Nabi itu manusia seperti kita, ya. Nabi lapar, Nabi haus, Nabi makan, Nabi minum, ya. Nabi seperti sebagaimana manusia lainnya. Tapi penciptaan Allah kepada jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penciptaan yang sangat sempurna, sehingga akan membedakan hal-hal yang ya detail seperti keringatnya Nabi nggak seperti keringatnya kita, ya karena penciptaan kita itu berbeda dengan penciptaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penciptaan jasadnya, fisiknya sangat luar biasa sempurna, ya. Para ulama katakan kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat tampan, ya. Rasulullah SAW lebih tampan dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Rasulullah itu adalah manusia yang paling tampan, ya, adalah sosok manusia yang paling ya tampan dibandingkan seluruh manusia. Karena itu penciptaannya sangat sempurna, fisiknya, ya, wajahnya, perawakannya. Ini kalau kita mau baca bagaimana secara detail Nabi SAW secara fisik, secara akhlak itu ada di Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Dijelaskan di situ bagaimana fisiknya Nabi SAW sangat sempurna, ya. Bukan hanya fisik yang terlihat oleh kedua mata, ya. Begitu juga dengan ludahnya beliau. Itu beda dengan ludahnya kita, ya. Keringatnya beliau beda dengan keringatnya kita. Kalau kita kan ya penuh dengan bakteri, jamur, kuman, bau, ya. Nabi SAW tidak seperti itu, ya. Keringatnya Nabi SAW itu lebih harum dibandingkan dengan parfum sekalipun, ya. Lebih harum dibandingkan misk, ya. Kenapa seperti itu? Karena ciptaan Allah pada jasad Nabi SAW itu sempurna, ya. Jadi kalau misalnya
Nabi SAW itu kan akhlaknya paling sempurna ya. Tidak ada manusia yang paling sempurna akhlaknya dibandingkan Nabi SAW. Adabnya paling sempurna, keimanannya paling sempurna, imannya paling sempurna, amalnya paling sempurna. Tidak ada manusia yang mengalahkan beliau SAW. Karena Allah ciptakan beliau dalam keadaan yang sangat sempurna. Begitu juga dengan jasad fisiknya, air liurnya termasuk dalam hal itu, ya. Kemudian keringatnya. Ini semua adalah kesempurnaan yang Allah khususkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah berikan kepada yang lain. Makanya tidak ada yang memperlakukan hal itu kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar bukan ya manusia yang mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Umar bin Khattab tidak diperlakukan seperti itu. Ya, inilah bentuk tabarruk. Ya. Itu juga dikisahkan para sahabat juga ketika Nabi mencukur rambutnya, itu para sahabat itu berebutan. Ya, karena itu pada jasadnya Nabi terdapat barokah. Barokahnya barokah Allah. Itu yang mereka kejar, barokahnya Allah. Bukan karena mereka menyembah Muhammad, tidak. Para sahabat melakukan itu karena mereka ingin mendapatkan barokahnya Allah. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan Allah itu berada salah satunya pada jasad fisiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka mereka hampir saja berbunuh-bunuhan. Maksudnya apa? Saling bertengkar, rebutan, ya. Bekas air wudunya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang kisah-kisah yang sampai kepada kita dari apa yang diperlakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatkan ya, semuanya ini rambutnya Nabi, keringatnya, ya, air liurnya semua tidak ada. Ya, kalau ada yang sampaikan oh ini ada rambutnya Nabi, sehelai rambutnya, kemudian ini semua adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Semua itu sudah tidak ada, ya, nggak ada sampai kepada kita sekarang di zaman ini. Rambutnya Nabi, tongkatnya Nabi, ini Nabi tidak ada, ya. Semua itu sudah tidak ada, sehingga apa? Kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya tergantung bagaimana kita menjadikan sabdanya sebagai prioritas dibandingkan perkataan manusia lainnya. Ya, kita jadikan sabdanya Nabi itu sebagai ajaran yang kita pegang erat, kita genggam erat, ya. Sunnahnya Nabi kita agungkan, kita hidupkan, kita lakukan, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita. Itulah bentuk cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang dapat kita bahas ya, dan kita kaji pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab berikutnya, ke pembahasan berikutnya. Tema berikutnya itu larangan gulu dan berlebihan dalam memuji. Pada tadi kita sudah sampaikan kita harus cinta kepada Nabi, kita harus mengagungkan Nabi, kita harus menghormati Nabi. Di sini pembahasan, tapi jangan gulu, jangan berlebihan, ya, karena sesuatu yang berlebihan itu adalah tidak baik, ya. Mungkin itu yang dapat kita bahas. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Wassallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, berarti bentuk kecintaan kepadanya Rasulullah itu adalah melaksanakan apa-apa yang dibawa, artinya ajarannya Ustadz. Tapi barang Benar. siapa yang kurang dalam arti ini nih, kesempurnaan kali Ustadz ya, yang saya secara pribadi merasa sangat-sangat sedikit berselawat kepada Rasulullah. Itu bagaimana Ustadz? Berkurangkah bentuk rasa kecintaan kepada Rasulullah? Karena berkurangnya apa?
berselawat kan maksudnya gini kan orang macam berselawat itu kan bagian dari perintah Allah juga gitu kan Ustaz. Nah, Apakah menunjukkan bentuk kecintaan tadi kan melaksanakan apa? Jadi kalau tidak kurangnya berselawat kepada Rasulullah itu apakah bentuk tanda kurangnya kita mencintai Rasulullah? Bagaimana Ustaz? ya, nah, sahih. Ya, makanya kan Nabi itu menyebutkan raghima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, Nabi bersabda, suku celaka seseorang yang disebutkan kepadanya namaku tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, itu merupakan yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang salawat kepada beliau SAW. Jadi setiap mendengar nama Nabi SAW, kita diperintahkan untuk bersalawat sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, atau dengan wa alaihi salam, wa alaihi salatu wassalam, ya. Bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga bisa ya, dengan lafaz-lafaz salawat secara umum. Itu adalah bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perintah-perintahnya, dan ketundukan kita itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lagi baca buku, ya, kita melewati nama Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. Kalau kita mendengarkan ada orang yang menyebutkan nama Nabi, menyebutkan nama Rasulullah, Nabiullah, itu juga kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi ingat, ada seorang syekh mengatakan orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para ahli hadis, orang-orang yang membaca kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap dibacakan ini bersalawat, 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 ya, disebutkan nama Nabi, salawat. Di hadis yang kedua disebutkan nama Nabi, bersalawat. Ya, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para ahli hadis. Ya, karena banyak sekali membaca hadis-hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, berarti ya, artinya bukan tidak berselawat, tapi tadi merasakan, maksudnya itu merasa sangat kurang. Kalau dibaca dengar ya ada, tapi untuk selawat secara khusus yang banyak seperti itu dikecualikan, misalnya diperbanyak baca selawat di hari Jumat gitu kan Ustadz. Tapi saya merasa bahwa Nah, sangat kurang gitu loh Ustadz, sangat merasa ini saya cinta nggak sih sebenarnya sama Rasulullah, ya, misalnya itu bagian-bagian seperti itu Ustadz. wajar, Itu ya. yang saya Wajar. tahu ya. Nah, kita merasa kurang dalam beribadah itu sesuatu yang wajar, ya. Dengan itulah kita memotivasi diri kita, memotivasi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk lebih bersemangat dalam menjalankan sunnah, menjalankan syariat. Itu, Masya Allah, barakallahu fiik, Bu Meti, insya Allah. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Pada jemaah yang bertanya dipersilahkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tafadhali. Ya, Ibu. Kalau kita kan ada nih di khalayak gitu, mereka itu loh, ini kan berkaitan dengan pembahasan yang di bab terakhir tadi ini ya, yang disampaikan. Nah, itu cuci kaki ibunya, ya, mencuci kaki ibunya, kemudian airnya itu kita minum. Kata mereka itu kan berbarokah. Berarti berdasarkan hadis ini tadi, berdasarkan kisah Urwah bin Mas'ud tadi, berarti itu kan tidak ya, Tat? Iya. Tidak demikian. Nah, tidak bisa dikiaskan, benar. Iya, berarti dikiaskan. Oke, karena itu hanya kepada Rasulullah saja. Itu hanya untuk Hanya Rasulullah. kepada Rasulullah. Nah, yang kalau mau pertanyaannya begini. mencuci kaki ibu itu dibolehkan ya, karena bentuk berbakti. Tapi kalau sudah Ya. sampai tahap mencium, meminum, membasuh Ya, ke tubuh, benar. itu berlebihan. Nah, pertanyaannya gini, Tat. Sekarang gini, dari peristiwa itu kita kan tidak melakukan, ya kan? Tapi kita pengen juga dapat pahala. Nah, berharap dari sikap hati yang benar terhadap peristiwa itu tuh gimana, Tat? Kan kita, hati kita loh, Tat, yang menyaksikan loh, Tat. Mengingkari suatu kemungkaran itu, itu ya. tetap dapat pahala gitu kan? Iya. Dapat pahala sesuai dengan bentuk pengingkaran kita, sebagaimana Nabi sebutkan ya, kalau dia ingkari dengan tangannya itu paling tinggi, dengan lisannya, kemudian itu tahapan berikutnya kalau dengan hatinya itu tetap dia mendapatkan pahala dari situ. Nah,
Jadi hati kita tuh langsung itu tuh salah gitu, misalnya gitu tak ya, Ya. hati kita mengatakan Nah. salah itu gitu. Oh ya, Nah, ya sahih, itu bentuk pengingkaran. ya. Barakallah. Nah, Ya, insyaallah dapat maksudnya kamu pahala. hebat, ya jawabannya tak. Ya, insyaallah jazakumullah khair warahmatullahi. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada jemaah yang telah bertanya dan juga jawaban dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin kepada jemaah yang bertanya mungkin satu pertanyaan lagi dipersilakan kembali. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ilaik atas peluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Alhamdulillah ta'ala, semoga Al-Ustaz dan keluarga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair Abu Arkan.